Salam jumpa kembali, kita ketemu untuk divisi daripada Basidiomycota. Basidiomycota seperti yang tertera di layar ini adalah memiliki ciri seperti payung. Ini keunikan daripada Basidiomycota dibandingkan dengan Zygomycota dan Ascomycota. Kalau kemarin Ascomycota kita katakan sebagai jamur kantung. Nah, di sini yang harus kamu pahami untuk yang namanya jamur payung ini, mereka memiliki struktur buah yaitu ada tudungnya, ada lamelanya. Ini lamela ini yang di sini lembaran-lembaran yang apabila kita balikkan payungnya seperti helaian. Nah, di sanalah yang terbentuk yang namanya si spora tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini ada anulus. Ada anulus. Nah, anulus di sini berbentuk cincin. Kemudian di sini ada stipe. Stipe ini sebenarnya adalah kesatuan daripada spora hifa-hifa yang menumbuh ke arah atas dan menggabung. Nah, itu yang dikatakan dengan stipe atau tangkai buah tersebut. Nah, kemudian di sini nanti kita menemukan hifa-hifa di bagian bawah daripada tubuh buah tersebut yang membentuk anyaman yang disebut dengan miselium. Nah, kemudian yang berikut ciri-cirinya untuk Basidiomycota ini adalah salah satunya yaitu hifanya bersekat, berarti memiliki septa, kemudian multiseluler, makroskopis, ukurannya besar-besar, kemudian saprofit, seperti biasanya saprofit mendapatkan makanan dari sisa makhluk hidup, parasit, dan bersimbiosis. Hidup di darat dan tubuh buahnya seperti payung, bola, papan, lembaran berlekuk. Nah, tubuh buahnya disebut dengan basidiokarp dengan warna tubuh buah yang beraneka ragam. Nah, untuk reproduksi secara seksualnya dilakukan menggunakan basidiospora. Nah, ini untuk kelompok daripada jamur ini yang harus kita pahami, yaitu proses daripada reproduksinya ini secara seksual, di mana nanti hifa-hifa yang berbeda kutub ini menggabungkan sehingga terbentuk yang namanya plasmogami. Plasmogami ini nanti akan menghasilkan yang namanya hifa dikaryotik. Hifa dikaryotik itu nanti akan bergabung membentuk tubuh buah, diawali dari pembentukan stipe. Nah, dari ujung stipe-stipe itu nanti akan membentuk yang namanya bilah-bilah. Nah, bilah-bilah ini nanti akan membentuk yang namanya basidium. Basidium itu memiliki 4 percabangan, di mana di sana terbentuk spora, sehingga spora-spora itulah yang disebut dengan spora basidium atau spora basidiospora. Nah, ini yang di sini. Kemudian yang berikutnya, ini ada uraiannya. Nah, ini contoh daripada jamur Basidiomycota yang menguntungkan. Ini yang lazim kita konsumsi. Ada Volvariella volvacea, ini lazim kita gunakan dalam sup ya, atau kalau kamu mengkonsumsi yang namanya pizza. Kemudian ada ini Auriculara polytricha, ini juga demikian, jamur shiitake, kemudian Amanita caesarea, Lentinus edores, kemudian Pleurotus.
Nah, kemudian untuk yang namanya jamur yang merugikan itu, ya ini biasanya sih meracuni kita ya, atau meracuni makhluk hidup, merusak makhluk hidup, atau menyebabkan penyakit. Ini ada si Amanita phalloides, ada si Ustilagomaides. Kalau ini mungkin sering kita perhatikan di tanaman jagung. Oke. Kemudian ada si Calvatia gigantea, ini dawan. Dawan ya. Kemudian ini yang cantik, lazim ini biasa kita lihat yaitu di hutan-hutan, Amanita muscaria. Nah, ini yang paling sering kita temukan di pohon. Nah, walaupun sering kita temukan di pohon, tapi ini beda-beda namanya. Nah, yang Ibu sajikan di sini adalah Ganoderma aplanatum. Kemudian yang ada pada daun kacang-kacangan, coba ya perhatikan daun kacang-kacangannya seperti ini. Maka ini penyebabnya adalah Puccinia aracidis. Adakah yang lain? Masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu tambahkan ada Ganoderma pseudopereum, kemudian Pacospora pachyrhiji, kemudian Amanita verna, Exobasidium vexan, kemudian Ustilagos citamanae. Nah, itulah mengenai yang namanya Basidio mycota. Bagaimana dengan Deuteromycota? Nah, untuk kelompok Deuteromycota,